teman-teman, balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Teman-teman, hari ini kita kedatangan satu mobil sedan premium dari Eropa. Mobil apa itu? Nonton sampai habis ya. Jadi ini adalah BMW pertama kali sebenarnya yang bisa gue beli setelah gue ada penghasilan sendiri. Gak tau kenapa gue lebih milih mobil E39 ini dibanding M46 dan E36 yang dimana mayoritas anak muda itu pada milih mobil tersebut. Mungkin karena lebih kecil atau gimana, cuman nih memang lebih gue suka gitu. Dari segi elektriknya, dari segi fiturnya juga lebih lengkap dibanding seri 3. Dan tenaganya juga sih, ini gue beli yang 530 kan. Jadi tenaganya memang 230 HP-an. Ya lumayan lah buat morning run, bisa diandalin. Jadi kenapa gue jatuh cinta sama ini mobil, karena pertama kali di 2013 setelah SMA itu temen gue ada yang ngendarain E39 525 dan gue dikasih kepercayaan untuk mengendarai mobil itu. Di situ gue merasain di tol dengan kecepatan tinggi, mobil ini sangat stabil ya dan kedap menurut gue, karena saat itu mobil gue cuma Panther. Jadi perbedaannya tuh jauh banget antara Panther sama BMW ini. Dan memang dasarnya 39 tuh smooth banget ya, kita narik itu nggak kerasa udah 140 aja. Kenyamanannya tuh nggak bisa dinilai sih, dengan uang segitu kita dapat kenyamanan yang lebih banget. Dari mobil ini permajaan yang udah gue lakuin semenjak gue beli adalah gue ganti busi 6, coil 6, terus oli jelas gue ganti pakai yang 1040 aja. Nah di sebelah sini ada Disa gue udah ganti juga karena dia ngatur gitu, ada flapnya. Ini air mas juga gue udah ganti, water pump, thermostat, ini selang, radiator, sampai cover ini juga gue ganti biar bagus kan kelihatannya. Jadi di bagian cooling system udah nggak ada yang masalah, filter udara. Nah di belakang itu kan di jok itu ada fuel pump gue udah ganti, pelampung juga udah gue ganti. Nah di sini crankshaft, camshaft gue udah ganti semua, atas bawah, sama ada V-belt, Visco udah ganti semua. Jadi biar mobil ini nggak ada masalah di engine-nya. Dan harapan gue menjadikan mobil ini tenaganya kembali kepada masa jayanya di tahun 2001 dan bisa pergi touring karena disupport oleh Berandalan Jakarta. Nah teman-teman, tadi udah tahu ya pengalaman dari Evan. Langsung aja yuk kita mulai. E39 530 tahun 2001. Kita mulai dari depan nih. Gua suka kap mesinnya. Ini kap mesinnya ini luas banget, jauh gitu. Jadi kayak terkesannya roadster. Untuk headlightnya sendiri, ini Angel Eyes pertama yang diaplikasikan BMW di mobil produksi mereka. Makanya banyak tipe E39 yang pre-facelift ingin mengganti headlightnya dengan model seperti ini. Untuk bumpernya sendiri, ini bahannya plastik ya, tapi ini plastiknya BMW itu kualitasnya bagus, dia fleksibel banget, kayak plastik yang biasa ditemukan di bodi motor cross. Untuk fog lampnya, ini karena udah model facelift, dia fog lampnya bulat. Kalau yang pre-facelift, ini rada kotak. Nah, untuk grillnya sendiri nih, grill E39 ini yang udah facelift, modelnya rada ke depan. Kalau yang pre-facelift, ini lebih masuk ke dalam teman-teman. Lalu grill E39 ini rawan patah. Mau tahu alasannya? Ini nih yang sering bikin patah grill E39. Biasanya orang itu nyari handle-nya ini di mana. Ujung-ujungnya grill yang sebelah sini itu sering patah. Makanya ketika buka kap mesin E39, ini cukup satu jari, lalu kita pakai tangan kita satu lagi untuk ngangkat kap mesin. Nah, ini salah satu penyakit bawaan E39 nih. Jadi ecunya itu posisinya ada di sini. Lalu kalau kita naruh mobil kita ini tanpa ada carport atau tidak ditutupin, biasanya daun-daun atau kotoran sering menyumbat jalur air. Lalu ketika jalur air kita tersumbat, itu air tidak akan bisa terbuang, lalu akan menyebabkan ecu kita banjir. Keunikan dari E39 ini ada pada wipernya. Wipernya ini diperuntukkan untuk pengemudi setir kiri. Jadi arahnya terbalik. Untuk pelek sendiri, ini orinya 530 nih, ukurannya 16 in kali 7 lebarnya, lalu ET-nya sendiri 20. Bannya juga standar nih ukurannya 225 55 ring 16. Untuk sisi pengereman, dia dua-duanya depan belakang ini sudah pakai cakram dan mereka sudah dilengkapi ABS E39 ini. Di fender depan ini ada sen. Sennya ini kecil sih, cuma selebar 2 jari. Nah, di bodi sampingnya sendiri ini ada nut yang dari depan sampai belakang nyambung sampai lampu belakang, nggak putus teman-teman. Ini spionnya udah elektrik, cuma lucunya untuk kelas mobil premium spionnya belum retract, masih manual. Ini buat ngisi bensin, dia ngikut sama door lock untuk bukanya. Lalu di sini ada tempat untuk taruh tutup tangki. Nah,
Nah, bumpernya ini orinya sama bahannya kayak di depan, tapi ada yang lucu nih, bumper belakangnya ini tidak ada potongan untuk muffler, jadi kelihatannya clean. Untuk lampu belakangnya sendiri ini desainnya rada unik, dia antara kotak dan bulat. Lalu di sini dia ada sen, lampu kotak, lampu mundur, dan yang unik ada fog lamp belakang. Di kaca belakangnya ini ada lampu rem ya. Ini bagasinya nih, bagasinya kelihatannya kecil dari luar, cuma dalamnya ternyata luas. Bagasinya nih ada tool set original BMW, tapi ini udah nggak komplit ya. Nah, ini tool setnya. Kalau komplit, kalian bisa servis-servis kecil. Contohnya seperti penggantian busi. Sebelah kanan bagasi, ini tinggal tarik aja. Itu ada tempat penyimpanan aki. Ini nih, cukup jarang ditemuin di E39. Amplinya masih ori cuy. Ini ada CD changer, ori. Untuk penyimpanan ban cadangan ada di belakang, di tengah, kalian bisa buka. Lalu ini ada dongkrak standarnya nih, standar E39. Nah, kalau kita kontak, ini dia akan kembali ke setelan setir terakhir. Nah, untuk penyetelan kursi setir, ini pakai elektrik ya. Ini bisa mundur, maju, atas, bawah. Nah, ini untuk senderannya nih. Setirnya sendiri ini juga elektrik nih. Tiltingnya atas, bawah, dan teleskopik. Semuanya elektrik. Di sini ada memory seat nih. Memory seat ini bisa menyimpan posisi jok, setir, dan spion kalian. Di bagian kanan sini ada untuk penyetelan spion, lalu ada tombol power window. Power window-nya 4-4-nya udah elektrik nih guys. Nah, untuk lampunya ini ada di sebelah kanan ya, diputar. Sebelah kiri ini fog lamp ya, dan tombol ini untuk pengaturan fog lamp atas bawah. Untuk posisi tuasnya, ini yang sebelah kanan wiper dan washer, lalu yang sebelah kiri ini untuk sen. Nah, untuk setirnya sendiri, sebelah kiri ini ada untuk pengaturan audio, untuk volume, dan sebelah kanan ini ada cruise control. Cruise controlnya aktif loh ini, nyala. Nah, ini ada sun visornya nih, dua-duanya ada kacanya, dan kalau kita buka kacanya, lampunya nyala. Di dekat spion tengah ini ada lampu kabin dan ini lampu baca. Untuk head unitnya ini masih ori nih, kaset. Di bawah head unit ini ada modul pengaturan AC. Ini udah climate control ya, jadi sisi kanan dan sisi kiri bisa beda suhunya. Ini ada kray belakang nih teman-teman. Nah, itu ada tombol ASC tuh. Kalau kita pencet tombol ASC, di sini akan nongol tanda seru. Tandanya kita udah bisa seru-seruan. Jadi sebenarnya ASC itu traction control. Traction control untuk menjaga traksi kendaraan kita ketika jalanan licin. Jadi kalau mau drifting, kalian matiin nih traction control. Lalu di bawahnya lagi ada cup holder nih. Biasanya sering patah nih cup holder. Nah, di sini ada jack nih di tengah-tengah. Di konsol tengah ini ada tombol lock unlock, lalu tombol hazard, asbak, lalu ada coin tray. Nah, konsol tengah ini isinya nih udah banyak yang hancur nih, jarang banget yang masih mulus. Tapi kalau gue sih bodo amat, karena gue jarang buka. Gue lebih suka ini ya, jadi armrest. Nah, dashboardnya sendiri nih bahannya soft touch ya. Nih enak, terkesan mewah sama dengan door trimnya. Lalu jelas yang bikin ini mobil mewah adalah wood panelnya yang ada dari dashboard dan di door trim. Nah, ini maticnya udah canggih nih. Persnelingnya jadi gini teman-teman. Ini dari P, reverse, neutral, drive. Lalu kalau kita geser ke kiri tanpa kita apa-apain, ini dalam kondisi overdrive. Kalau kita tekan ke atas, ini baru kita mulai manual. Ini ke atas nih kayak untuk buat nambah gigi, yang ke bawah nih untuk turun gigi. Untuk jok belakangnya sendiri, posisi di belakang nih luas ya, wajar lah. Ini dulu mobil mahal, yang mampu beli ini pasti bos-bos. Dan posisi di belakang ini lebih empuk kalau kita lagi jalan, karena suspensi belakangnya udah pakai double wishbone, sedangkan yang depan hanya McPherson Street dengan 2 arm. Nah, tengahnya sini ada armrest, cukup nyaman. Lalu headrestnya sendiri ini bisa naik turun ya. Nah, ini AC-nya ada di konsol tengah untuk yang di belakang. Ini bisa buka tutup juga ya. Untuk kanan kirinya di pintu belakang nih ada asbak ya. Nah, ini ada satu fitur yang akan ngebantu kalian ketika parkir mundur pakai mobil gambot ini. Nah, kita rampok yuk mobil Evan.
Kalau kondisi standar ya, semuanya standar, bannya standar, kaki semuanya standar. Ini mobil sih empuk banget, parah cuy. Jadi gue punya pengalaman. Dulu kan gue pernah punya mobil ini juga, kondisi standar ting-ting. Di tol gue ketiduran. Tapi ini parah sih suspensinya kalau kondisi standar semua ya. Gue lagi nyetir aja gue bisa ketiduran, parah. Comfort ya Mo? Comfort banget. Untuk posisi nyetir sendiri, ini bukan untuk mobil performance ya. Ini setirnya ini gede, jadi emang ini lebih kepada untuk nyetir jarak jauh. Driver yang pakai ini mobil, untuk bos-bosnya bakal nyaman banget bawa ini mobil. Ini spion belakangnya untuk bodi segede gaban gini rada kecil ya, jadi untuk mundur itu kita rada susah estimasi jarak sama objek di belakang mobil kita. Tapi kalau posisi spion samping ini udah cukup. Untuk performance-nya sendiri, ini karena 3000 cc ya, M54 3000. Ini enak banget tarikannya cuy, parah. Ini apalagi kalau Matic-nya udah beres semua nih, kalau udah overhaul nih, karena mahal cuy overhaul Matic. Anjing, ini parah banget ya 39, kaget gue aja, bangsat. Sabi ya Mo? Sabi. Soalnya nih ya Jaya, ini mobil salah satu dari top 3 gua untuk brand BMW. Barusan kan gua habis slalom tuh, berasa banget cuy body rollnya cuy, tapi masih stabil nih mobil. Itu kenapa gue suka di mobil. Gimana Mo penilaian lo terhadap mobil ini? Gue sih jujur gue suka nih mobil. Ini kan tadi gue bilang termasuk top 3 BMW. Tapi untuk eksterior sendiri gue kasih 7,5. Untuk interior ini enak banget. Ini gue kasih 8,5. Wede. Interior ya. Handlingnya 7 sih. Karena nih walaupun terkontrol mobil ya, tapi perasaan di dalam tuh body roll berasa. Lalu untuk performance, karena ini M54 B30 3000 cc, tarikannya gila. Ini 8,5 deh. Ini 8,5. Mobil ini tuh enak banget teman-teman. Parah tarikannya. Apalagi kalau Matic-nya udah di overhaul, itu gue jamin jos. Oke, gitu aja teman-teman video dari kita, dan itulah review dari kita. Terima kasih buat teman kita Evan yang udah meminjamkan mobilnya BMW E39 530i. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa Share ya teman-teman, dan jangan lupa itu lonceng surga. terima kasih udah menonton video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.